Bab 1311. Benar, benar. Kedua pemegang saham juga berkata, awalnya kamu adalah pemegang saham utama. Kamu berhak mengambil keputusan apapun. Kami akan mendengarkanmu. Tapi kami harus mengambil risiko bersama. Jika tidak, kami tidak akan merasa aman. Baiklah, Tracy tersenyum. Jika seperti itu, aku tidak akan sungkan lagi. Kalian tenang saja. Aku pasti akan membawakan kalian lebih banyak uang. Hahaha. Kami percaya padamu Nona Tracy. Mereka masih terbiasa memanggilnya Nona Tracy. Bagaimanapun mereka semua orang-orangnya James Smith, ayahnya. Baguslah. Semangat. Tracy berjabat tangan dengan dua pemegang saham untuk mengucapkan selamat tinggal dan bangkit berdiri. Lalu pergi. Paman Paul keluar untuk mengantarnya pergi. Sambil berjalan, dia berbicara tentang beberapa hal yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Berbicara tentang Windy, dia menjadi sedikit emosional. Windy berbaring di ranjang rumah sakit selama setengah tahun dan masih tidak ada kemajuan apapun. Setiap kali Paman Paul pergi ke kota Bunaken untuk menjalankan tugas, dia akan mengunjunginya di rumah sakit. Untungnya, Danny tidak pernah menyerah padanya dan tinggal di rumah sakit setiap hari untuk merawatnya. Saat Tracy mendengar ini, dia merasa agak sedih. Sebelumnya, Windy adalah saudara perempuannya. Tapi untuk menyelamatkan pria yang dicintainya, dia dipaksa oleh Linda untuk mengkhianati Tracy dan menculik Carla, menyebabkan Carla menderita. Tapi kemudian pada saat kritis, Windy menggunakan nyawanya untuk melindungi Carla dan terluka parah karena Linda. Meskipun nyawanya terselamatkan, tapi dia lumpuh. Sebelum Tracy kembali ke negara Emron, dia membeli sebuah rumah untuk Danny dan Windy, meninggalkan mereka sejumlah uang dan meminta Lily untuk membantu dalam pengobatan Windy. Beberapa hari yang lalu, Tracy pergi ke bar Kaisar, bukan hanya karena dia teringat banyak peristiwa masa lalu, tapi juga ingin mencari Danny dan menanyakan tentang situasi Windy. Tapi tak disangka Danny tidak ada dan kemudian bertemu Daniel dan Friska. Jadi ia harus pergi lebih awal. Tracy, aku dengar Danny sangat menghemat uang dan ingin membawa Windy pergi ke luar negeri untuk berobat. Aku memintanya untuk berdiskusi denganmu, tapi dia bilang tidak ingin mengganggumu. Tapi menurutku masalah ini tetap harus dibicarakan denganmu. Jadi, Paman Paul mengatakan situasi ini dengan ragu-ragu. Aku tahu, Tracy mengangguk. Akan kuatur. Terima kasih Paman Paul. Sama-sama, Paman Paul menghela napas. Kali ini kamu kurusan. Raut wajahmu tidak sesehat sebelumnya. Jaga kesehatanmu. Tracy tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Oke. Jika ada masalah, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Setelah meninggalkan pabrik, Tracy menelepon Lily dan bertanya tentang situasi Windy. Lily menjawab bahwa sekarang Windy benar-benar tidak ada kemajuan. Bagaimanapun butuh waktu lebih dari 2 bulan. Jika tidak ada keajaiban, biasanya sulit melihat hasilnya. Danny khawatir dan kacau. Dia bertanya tentang cara pengobatan di mana-mana dan mengetahui bahwa ada rumah sakit di negara Maple dengan banyak kasus yang disembuhkan. Jadi dia ingin membawa Windy untuk mencobanya. Sebenarnya, Lily sudah memberitahunya bahwa kasus itu adalah penyakit dengan probabilitas kecil. Tapi dia masih ingin mencoba peruntungannya. Setelah Tracy mendengar ini, dia meminta Lily untuk bantu menghubungi rumah sakit agar mengetahui situasi spesifiknya. Jika ada harapan, dia akan mengaturnya. Lily bilang sebenarnya dia sudah mencari tahu, tapi pihak lain tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Hanya bilang harus memeriksa kondisi pasien dan pemeriksaan klinis, baru bisa mengetahuinya. Tracy menjawab, kalau begitu undang dokter terkait untuk memeriksanya dan aku yang akan membayar tagihannya. Ini, Lily agak galau saat mendengarnya. Sebenarnya, dulu aku pernah mengundangnya. Tapi dokter itu sulit untuk dipanggil. Beri aku informasinya dan aku yang menghubunginya. Tracy tidak ingin menyusahkan Lily. Anda tidak perlu menghubunginya sendiri. Akan ku coba lagi. Lily berkata, aku akan memberimu jawaban besok. Terima kasih. Setelah menutup telepon, Tracy menghela napas dengan emosi. Sungguh merepotkan jika tidak ada orang di samping. Lily berasal dari keluarga Wollens. Aku menyusahkannya setiap saat.
Sebenarnya cukup merepotkan. Bab 1312. Anggap saja secara pribadi meminta bantuannya, lalu beri dia imbalan. Kata Naomi, Lily memiliki banyak rumah sakit swasta dan merupakan dokter pribadi keluarga Wollens. Jadi dia tidak kekurangan uang. Tracy memikirkannya dan berkata, aku kenal dia. Jika dia bisa melakukannya, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Tidak perlu aku sendiri yang memintanya. Mungkin si dokter benar-benar sangat sulit untuk diundang. Periksalah situasinya. Kita yang maju. Baik, Naomi segera meminta orang untuk memeriksa. Nona Tracy, sekarang kemana? Tanya Cecil yang sedang mengemudi. Pulang saja dulu. Tracy melihat jam tangannya. Sudah jam 4 sore lebih. Bagaimana dengan pindahan? Paula dan Anne sudah membawa anak-anak kembali ke kota Bunaken. Semua barang di villa telah dipindahkan. Hanya tersisa bunga dan ikan mas, kata Cecil. Kita kembali ke villa dulu. Tracy ingin kembali dan mengambil foto-foto yang membawa banyak kenangan indahnya. Baik, kembali ke villa putih di kota Hoi. Menyaksikan orang-orang pergi ke rumah kosong. Mau tak mau merasa sedikit sunyi. Hari ini mendung dan tidak ada matahari. Tapi pohon ginkgo di pintu masih indah. Daun ginkgo jatuh ke tanah. Beberapa jatuh ke kolam ikan kecil dan menjadi perebutan ikan. Paula benar-benar cemas. Naomi turun dari mobil dan bercanda. Kurasa dia buru-buru ingin pulang dan menemui Hartono. Dia membawa anak-anak pergi begitu cepat dan tidak menunggu kita. Hahaha. Mereka berdua saling memiliki. Sungguh indahnya. Cecil tertawa. Carilah sesuatu dan bawa pergi ikan mas ini. Tracy tidak ingin ikan mas kecil tinggal di sini dan mati dengan menyedihkan setelah dia pindah. Baik, akan segera ku carikan. Cecil pergi mencari tangki ikan. Naomi juga memeriksa apa lagi yang lupa dibawa dan bertanya. Nona Tracy, apa Anda ingin membawa bunga dan tanaman ini? Bunga dan tanaman tidak perlu dibawa. Tinggalkan saja. Tracy masuk ke rumah dan menemukan bahwa foto-fotonya hilang. Paula mungkin tahu bahwa foto-foto ini sangat berharga baginya. Jadi dia memilahnya lebih awal dan membawanya pergi. Dia memeriksa setiap kamar dan tidak menemukan ada yang tertinggal. Jadi dia kembali ke kota Bunaken bersama Naomi dan Cecil. Cecil menemukan tangki ikan besar, mengemas semua ikan mas kecil dan bersiap untuk membawanya kembali ke villa sisi utara. Pada saat ini, matahari terbenam dan Rolls-Royce Phantom perlahan-lahan melaju menuju rumah. Pepohonan di kedua sisi jalan bergoyang, seolah-olah mereka juga melihat mereka pergi. Tracy melihat pemandangan jalanan di sisi jalan dan diam-diam berencana di hatinya. Di hari-hari mendatang, dia harus mendapatkan kembali kekuatannya dan bisnis yang menjadi miliknya. Tidak peduli apa yang terjadi kelak, dia harus punya kemampuan untuk melindungi anak-anaknya dan kepercayaan diri untuk hidup kembali. Namun, selanjutnya, dia harus berurusan dengan proyek stadion. Tuan Daniel, Tuan Besar Louis menelepon 3 kali sehari, mendesakmu untuk menandatangani proyek stadion. Daniel sedang meninjau setumpuk dokumen di kantor grup Wollens dan Ryan masuk untuk melapor dengan hati-hati. Daniel terus menandatangani tanpa mengangkat kelopak matanya. Ryan tidak berani berkata-kata lagi dan berdiri di samping dalam diam. Pada saat ini, Winnie buru-buru datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, ada VIP datang berkunjung. Ini hari pertamamu kerja, Daniel berkata dengan dingin. Aku tidak akan bertemu tanpa janji. Ini Tuan Besar Louis dari negara Frown. Winnie berkata dengan lemah. Sudah menunggu di lobi di lantai bawah kantor. Lalu resepsionis langsung menuju kantor manajer. Jadi saya. Orang ini. Daniel mengerutkan kening. Dulu semua orang bilang keluarga Louis cinta damai, ramah, dan santai. Tapi sekarang tampaknya itu semua palsu. Semuanya menunggu. Jawaban di bawah. Winnie bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda ingin dia naik? Suruh dia naik. Daniel memberi isyarat dan lanjut menandatangani. Baik, Winnie segera pergi mengundangnya naik. Apakah aku perlu pergi juga? Ryan mengamati wajah Daniel. Menurut etiket, Tuan Besar Louis sendiri datang ke perusahaan. Bahkan jika Daniel tidak pergi, dia harus pergi untuk menyambutnya. Bab 1313. Setelah Daniel selesai menandatangani, dia menjawab perlahan, pergilah. Baik, Ryan bergegas menyambutnya. Pada saat ini,
Thomas datang dan berkata dengan penuh semangat. Nona Tracy telah pindah kembali ke villa sisi utara. Paula datang lebih dulu dengan ketiga anak, masih sibuk. Nona Tracy juga sedang dalam perjalanan. Mendengar berita ini, alis Daniel terentang dan nada suaranya menjadi lembut. Anak-anak bilang, mereka akan tinggal di sana malam ini. Minta Hartono untuk membawa mereka ke sana. Iya, aku sudah memberitahu Hartono. Melihat wajah bahagia Daniel, Thomas juga menjadi senang. Apakah Anda ingin pulang lebih awal malam ini untuk menemani Nona Tracy? Tidak perlu. Wajah Daniel berubah menjadi muram. Sudah sepakat untuk tidak inisiatif mencarinya. Lalu, pergi dan lihatlah. Daniel mengaku. Rumah itu kosong selama beberapa bulan dan entah apa ada ular, cacing, tikus dan semut yang memasuki villa dan mungkin ada beberapa binatang buas. Ada beberapa wanita di villa sisi utara. Mereka paling takut dengan benda-benda ini. Kamu bawa orang untuk membantu menanganinya dan kemudian lihat apa ada sesuatu yang membutuhkan bantuan. Baik, aku akan segera pergi. Thomas segera pergi melaksanakannya. Pada saat ini, Ryan memimpin Tuan Besar Louis dan rombongannya masuk dan Tuan Besar Louis menyambutnya dengan hangat dari kejauhan. Daniel, sangat sulit untuk bertemu denganmu. Tuan Besar Louis datang ke kota Bunaken. Tapi kenapa tidak memberi kabar sebelumnya? Akan kujemput di bandara. Daniel meletakkan pena di tangannya dan bangkit berdiri untuk menyapa. Datang langsung ke perusahaan. Benar-benar kejutan besar untukku. Hahaha, Tuan Besar Louis tertawa terbahak-bahak. Aku juga tiba-tiba berniat datang untuk melihatmu. Maaf mengganggumu. Semuanya orang sendiri. Jangan sungkan. Daniel memberi isyarat padanya untuk duduk. Winnie dan dua sekretaris lainnya sedang menyiapkan kopi dan minuman. Ryan dan dua pengawal Tuan Besar Louis berdiri di belakang tuan mereka masing-masing. Daniel, terakhir kali aku di Paris. Aku tidak punya kesempatan untuk menjamumu. Kali ini aku membawakan beberapa barang bagus untukmu. Tuan Besar Louis memberi isyarat dan dua pengawal di belakangnya mengeluarkan dua kotak perak indah, meletakkannya di atas meja kopi dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada satu set perhiasan yang mempesona dan terlihat sangat mahal. Dari segi pengerjaan, lebih seperti perhiasan antik berusia seabad. Ini adalah peninggalan Putri Diana, pusaka keluarga istriku. Dia tidak pernah mau memakainya seumur hidup dan sekarang sengaja memintaku membawanya untukmu sebagai permintaan maaf. Tuan Besar Louis dengan senang hati menjelaskan. Perhiasan ini dilelang dengan harga setinggi langit yaitu 4,2 triliun pada 20 tahun yang lalu dan sekarang bahkan lebih tinggi. Yang lebih langka lagi adalah ia memiliki legenda yang indah. Dikabarkan bahwa orang yang memakai set perhiasan ini akan memiliki kehidupan cinta yang indah. 4,2 triliun juga adalah harga yang selangit hari ini. Daniel melirik set perhiasan dan berkata dengan datar, "Aku seorang pria dewasa, tidak tertarik dengan benda ini. Tuan Besar Louis sia-sia memberikannya padaku. Kamu bisa memberikannya pada calon istrimu." Tuan Besar Louis berkata sambil tersenyum. "Kamu juga bisa memberikannya pada anak perempuanmu. Ia pasti akan menyukainya." Benar juga, Daniel mengangguk kecil. "Terima kasih kalau begitu. Semuanya orang sendiri. Jangan sungkan." Tuan Besar Louis sangat gembira saat melihatnya menerima hadiah. "Daniel, kali ini aku datang." Pada saat ini, Winnie membawa kopi dan teh. Tuan Besar Louis tidak punya pilihan lain selain menahan diri. "Kopi di sini mungkin tidak sewangi milikmu." Daniel berkata dengan sopan. "Anda bisa mencobanya. Jika tidak suka, aku akan mengajak Anda minum alkohol." Hahaha, Daniel, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Tuan Besar Louis menyesap kopinya dan melirik orang-orang di sekitarnya. Daniel tahu apa yang dia maksud dan memberi isyarat. Winnie segera melangkah mundur bersama sekretaris. Bab 1314. Daniel, tujuan utama aku datang kali ini adalah ingin merundingkan masalah proyek gedung stadion. Akhirnya Tuan Besar Louis mengatakan tujuan kedatangannya. Mengenai dokumen terkait, aku percaya kamu sudah melihatnya. Sekarang pemegang saham yang lain tidak memiliki pendapat, hanya menunggu kamu menandatanganinya. Pemegang saham yang lain tidak memiliki pendapat. Daniel sedikit menaikkan alisnya. Mereka sedang menunggu keputusanku kan. Daniel tahu dengan jelas bahwa sebelum dia bersuara,
Pemegang saham yang lain pasti sama sekali tidak berani berpendapat. Maksudnya tidak memiliki pendapat. Sebenarnya adalah jika Daniel setuju, mereka pun tidak ada pendapat. Hehe, itu tentu saja. Tuan Besar Louis tertawa canggung. Pada akhirnya, masalah ini harus menunggu persetujuan darimu. Membuatku menjadi orang jahat. Daniel menyesap kopinya. Ini, Tuan Besar Louis tidak menyangka Daniel akan berbicara begitu terus terang. Dalam hati, dia merasa sangat tidak senang, tetapi tetap menahan emosinya dan berkata dengan ucapan yang manis. Saat ini kedudukanmu di dunia bisnis tidak tertandingi, maka segalanya hanyalah masalah satu kalimat darimu. Tidak ada orang yang berani meragukannya. Sama sekali tidak ada perkataan yang membuatmu menjadi orang jahat. Bagaimana tidak ada? Jika aku menandatanganinya, maka akan menyinggung ibu dari anak-anakku. Daniel berbicara semakin terus terang. Tidak masalah jika itu orang lain, tapi aku tidak berani menyinggung wanita itu. Mendengar perkataan ini, Tuan Besar Louis mengerutkan keningnya dengan kuat, lalu berkata dengan heran, "Bukankah sejak awal kamu dan dia sudah berpisah? Dia berbuat seperti itu padamu, tapi kamu masih..." Setelah berhenti sebentar, Tuan Besar Louis pun melembutkan nada bicara, lalu mengubah perkataannya menjadi lebih enak didengar. Secara publik, keluarga Wollens dan keluarga Moore sudah tidak saling berseteru. Secara pribadi, kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Kenapa kamu begitu takut padanya? Aku tidak mengerti. Perkataan yang terakhir dikatakan dengan sangat berhati-hati. Apa boleh buat? Daniel mengangkat tangannya dengan tak berdaya. Dia adalah ibu anak-anakku dan anak-anak sangat mendengarkannya. Jika dia tidak gembira, lalu menangis dan ribut di depan anak-anak, maka aku akan mendapatkan hukuman. Tuan Besar Louis tidak bisa berkata-kata. Tentu saja dia tahu bahwa ini hanyalah alasan Daniel. Tetapi alasan ini sangat bagus. Begitu bagus hingga membuatnya tidak bisa mencari kata-kata untuk membantah. Jadi, mengenai hal ini, tidak ada gunanya kamu mencariku. Daniel mendorong kotak perhiasan itu ke depan Tuan Besar Louis, lalu berkata sambil tersenyum, "Orang yang menimbulkan masalah yang harus menyelesaikannya. Jika kamu sungguh tidak ingin membiarkannya berpartisipasi dalam proyek ini, maka kamu carilah dia sendiri." Bagaimana bisa? Tiba-tiba aku teringat. Sepertinya aku memiliki janji temu dengan orang lain. Daniel terlihat sangat bingung. Kalau tidak, kita pergi bersama saja. Tidak perlu. Tuan Besar Louis memasang wajah serius, lalu berdiri dan hendak pergi. Tuan Besar Louis. Daniel menahannya, lalu menunjuk ke kotak warna perak itu. Bawalah ini kembali. Kelak saat mendapatkan menantu, mungkin masih bisa digunakan. Perkataan ini sekali lagi memicu emosi Tuan Besar Louis. Tuan Besar Louis sangat emosi hingga wajahnya merah. Lalu dia pun pergi dengan marah. Bawahannya melihat kotak itu, tidak tahu harus mengambilnya atau tidak. Rian menutup kotak itu, lalu menyerahkannya pada seorang bawahan. "Ambillah, ini bernilai ratusan miliar." Kedua orang itu hanya bisa mengambilnya, lalu buru-buru mengejar Tuan Besar Louis. "Perlu saya antar?" Rian bertanya. "Katakan padanya mengenai beberapa mobilnya yang tidak sengaja ditabrak, hingga rusak di Paris. Aku bisa memberikan ganti rugi." Daniel menggoyang-goyangkan gelas birnya dengan perlahan-lahan. Puff, Rian tidak tahu harus menangis atau tertawa. Tetapi dia juga hanya bisa melaksanakan perintah. Mengerti. Rian buru-buru keluar untuk mengejar. Winnie masuk untuk membereskan barang-barang. Sambil berkata dengan suara kecil, "Presdir Daniel, saya dengar sepertinya Duke Louis juga datang ke kota Bunaken." Daniel sedang meminum bir. Tetapi saat mendengar perkataan ini, tiba-tiba dia langsung menghentikan gerakannya dan keningnya berkerut dengan kuat. Apakah Duke datang mencari Tracy? Dia sungguh mengabaikan hal ini. Tuan Besar Louis si rubah tua ini, sepertinya ingin menggunakan cara halus dan keras. Diri sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah, maka menyuruh Duke untuk pergi memohon kepada Tracy agar dia berinisiatif mundur. Bab 1315. Tok-tok. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Winnie melihat kamera intercom, lalu melapor, "Presdir Daniel, itu Dr. Lily." "Biarkan dia masuk," Daniel merespons.
Baik, Winnie membuka pintu. Lalu mempersilakan Lily masuk. Tuan Daniel, ada satu masalah. Setelah aku pikir ke sana kemari, tetap merasa seharusnya meminta instruksi darimu. Lily mengeluarkan sebuah dokumen, lalu berkata kepada Daniel, sore ini Nona Tracy meneleponku mengenai masalah Windy. Setelah mendengar perkataan Lily, Daniel mengambil dokumen itu dan melihatnya sekilas. Dr. Heidi memang sungguh sulit diundang. Kamu ingin memintaku untuk turun tangan. Aku tidak berani. Lily tertawa pahit. Sebenarnya, sejujurnya aku merasa meskipun Dr. Heidi datang, juga tidak terlalu menjamin dia bisa menyembuhkan Windy. Hanya saja, jika dia datang, setidaknya bisa membuat Nona Tracy tenang. Kalau begitu, undang saja. Daniel memutuskan secara lugas. Berikan nomor telepon Dr. Heidi padaku. Sekarang juga aku akan meneleponnya. Baik, Lily buru-buru mengetikkan nomornya, lalu menyerahkan telepon kepada Daniel. Pada saat bersamaan, dalam perjalanan pulang ke villa sisi utara, Tracy memegang ponselnya dengan ekspresi sangat emosi. Sungguh kurang ajar. Aku sudah bicara panjang, lebar, juga memberikan harga yang begitu tinggi. Dr. Heidi itu masih saja tidak menjaga gengsiku. Dokter-dokter hebat memang biasanya sangat berkarakter. Naomi berkata sambil tersenyum. Aku perkirakan dia tidak tahu identitas Anda yang sesungguhnya. Khawatir Anda adalah penipu dan tidak bisa dipercaya. Maka dia pun tidak bersedia datang. Mungkin juga, Tracy mengerutkan keningnya. Mungkinkah aku harus secara pribadi pergi ke negara Maple? Jika Anda pergi, bagaimana dengan anak-anak? Naomi buru-buru berkata. Meskipun biasanya Anda juga sibuk dengan urusan sendiri dan anak-anak juga dijaga oleh Paula, tapi setidaknya mereka bisa bertemu dengan Anda saat malam hari. Tahu bahwa Anda ada di rumah, mereka pun merasakan rasa aman di dalam hati. Jika Anda pergi, mereka pasti merasa tidak tenang. Benar, Tracy terlihat sangat risau. Carlos, Charles, dan Carla masih baik-baik saja. Setidaknya ada papi mereka. Namun, ketiga anak itu tidak memiliki orang tua di samping mereka. Hanya ada aku sebagai bibinya. Jika Anda sungguh tidak tenang, mau menyuruh Paula untuk pergi. Naomi memberikan saran. Paula tidak bisa melakukannya. Tracy berpikir sejenak, lalu berkata, begini saja, kamu pergilah dengan membawa 2 orang. Tapi jika aku tidak ada orang terdekat di sisi Anda. Paula sudah sangat sibuk hanya dengan menjaga anak-anak saja. Tidak perlu banyak omong kosong. Tracy berseru dengan suara rendah. Baiklah, Naomi tidak berdaya. Hanya bisa mendengarkan perintah. Saat dia hendak bersiap-siap. Saat ini ponsel Tracy berdering. Ini Lily. Tracy segera menjawab panggilan itu. Halo, Nona Tracy. Dr. Heidi sudah setuju untuk datang ke kota Bunaken. Lily berkata dengan gembira. 5 hari lagi, aku akan menjemputnya di bandara. Baguslah. Terima kasih Lily. Tracy sangat gembira. Hanya kamu yang punya cara. Tadi aku meneleponnya, tapi tetap tidak bisa menggerakkan Dr. Heidi itu. Sangat sulit untuk mengundangnya datang. Saat berbicara, Lily menatap Daniel dengan tatapan rumit. Jika bukan pria ini yang bersuara secara langsung, takutnya juga tidak bisa meminta dokter itu datang. Bagaimana kamu bisa membuatnya datang? Tracy bertanya dengan penasaran. Sedikit banyak kami punya jalinan pertemanan, ditambah memberikan penawaran yang sangat bagus. Maka dia pun setuju. Lily berbicara dengan sangat hati-hati. Tadi Daniel sudah mengingatkannya untuk tidak membiarkan Tracy tahu bahwa dialah yang membantu. Seluruh biaya akan ditanggung olehku. Tracy segera berkata, kali ini aku sungguh berterima kasih padamu Lily. Jangan sungkan, sekarang aku mau menelepon Denny, agar dia tidak terus mengkhawatirkan masalah ini. Baik, cepat telepon. Saat Tracy hendak mengakhiri panggilan, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara di sisi sana. Presdir Daniel, dokumen ini. Winnie baru bicara sampai setengah. Dia sudah terdiam karena terkejut oleh gerakan tangan Daniel.